Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Susanto Migaranto melawan Magnus Carlsen. Susanto Migaranto adalah pecatur Grandmaster Indonesia yang lahir pada 1987 di Indramayu. Ia memperoleh gelar Grandmaster pada usia yang ke-17 tahun di tahun 2004, mengalahkan rekor Utut Adianto. Sedangkan Magnus Carlsen, ia berasal dari Norwegia, lahir pada 1990. Ia memperoleh gelar Grandmaster juga pada tahun 2004, tahun yang sama, ketika usianya 14 tahun. Permainan ini terjadi pada tahun 2023. Oke, langsung saja. Susanto putih, Magnus hitam. Putih pion E4, dibalas hitam pion C5. Putih pion C3, dibalas hitam pion D5. Hitam pertahanan Sisilia, putih variasi Alabin. Putih makan pion D5. Kuda hitam keluar untuk mengancam pion D5 putih. Pion putih D4 dan kuda makan pion D5. Giliran kuda putih keluar kandang F3, pion hitam memakan pion D4. Lanjut pertukaran pion di D4 dan hitam mengeluarkan kuda satunya ke C6. Putih kuda C3, dibalas pion A6 hitam. Gajah terang putih ke C4 mengancam kuda hitam, dan kuda hitam diberi dukungan oleh gajahnya. Di posisi ini, jika kuda hitam memakan kuda putih, maka gajah putih akan hilang, sehingga gajah putih ke B3 mencari dukungan, dan lanjut pertukaran kuda di C3. Pertukaran gajah juga terjadi di B3, lalu hitam memberi jalan untuk gajah gelap hitamnya. Putih rokade pendek, hitam juga persiapan rokade. Putih gajah keluar F4 dan hitam rokade pendek. Kuda putih menantang pertukaran dan hitam menggerakkan bentengnya ke C8. Menteri F3, lalu pertukaran kuda terjadi di E5. Menteri hitam tidak mau kalah, ikut tren pertukaran, dan pertukaran pun diterima. Terlihat Susanto sangat berani, mengingat Magnus Carlsen adalah pemain ending game yang sangat baik, terbaik bahkan saat ini. Setelah pertukaran menteri terjadi, maka sekarang masuk ending game, dan putih menggerakkan bentengnya ke C1. Benteng hitam C6 mempersiapkan menumpuk benteng, dan pion C maju selangkah. Pion hitam F6 mengancam gajah, dan gajah ke F4 memberi dukungan terhadap bentengnya. Gajah gelap hitam B4, pion C makan pion D5, dan setelahnya pertukaran benteng terjadi di C1. Benteng hitam mengancam pion D5, lalu benteng putih mengancam pion B7. Benteng makan pion, sama-sama makan pion. Benteng hitam D4 mengancam gajah sekaligus mengancam skakmat di D1. Putih memberi jalan untuk raja dan mendukung gajahnya. Pion hitam ke A5, benteng putih B5, lalu hitam raja F7. Gajah putih C7 mengancam pion 2 kali dan benteng sekak D1. Raja pindah benteng ke A, memberi dukungan terhadap pionnya. Gajah putih B6, hitam mengancam pion B, lalu putih pion G maju selangkah, raja ke E6, lanjut gajah D8. Raja mengancam gajah, benteng putih memberi dukungan terhadap gajahnya. Raja hitam C6, lalu pion putih H4, raja hitam D7, pion H maju selangkah,
hitam gajah C3, putih benteng A8, mengancam pion 2 kali lagi. Pion hitam menantang pertukaran dan ditolak oleh putih, lalu benteng memakan pion putih. Pion A hitam dimakan oleh gajah dan benteng mengepin gajah. Benteng putih A7 skak, raja E6, lalu putih memberi dukungan terhadap bentengnya. Pertukaran benteng pun terjadi. Gajah hitam D2 mengancam pion H, lalu gajah putih D4. Mengapa tidak ke E3? Karena kalau ke E3, setelah pertukaran gajah terjadi, pion putih terbagi menjadi 2 kelompok, dan setelah pion G6 hitam maju selangkah, maka jalan raja tertutup, sehingga peluang menang akan menjadi tipis. Lanjut, gajah hitam makan pion H6, lalu putih F3. Sampai di sini terlihat Susanto sangat berani bermain endgame melawan Magnus Carlsen. Namun menurut saya ini keputusan tepat Susanto, karena Magnus Carlsen levelnya berada di atasnya, ya meskipun selisih sedikit, sehingga Susanto bisa bermain nothing tulus di sini. Terlihat seperti banyak pengulangan, tetapi masing-masing menghindari remis. Susanto kalah 1 pion, dan pion Susanto itu sudah tidak bisa digerakkan, karena kalau digerakkan rawan termakan. Nah, skak lalu dimakan dan ya, pion Susanto termakan. Pion hitam di petak putih dan gajah putih adalah gajah gelap, sehingga untuk memajukan pion menunggu momen yang sangat tepat, dan masing-masing juga mencari momen yang pas. Nah, pergerakan raja inilah blunder Susanto, sehingga memaksa pion hitam bisa maju. Skak, raja harus pindah. Nah, ini adalah blunder Magnus, menjadikan putih ada kesempatan untuk makan gajah hitam, dan jika dibalas dimakan, maka pion hitam akan hilang, sehingga raja tidak berani memakan gajah. Hitam menunggu momen dan putih menjaga petak F2 dengan sangat ketat, dan yang terjadi pion hitam termakan. Masing-masing mengalami blunder. Itu terjadi karena waktu yang sangat mepet, hanya tersisa beberapa detik, nggak sampai 10 detik, sehingga blunder itu adalah hal yang wajar, dan permainan pun berakhir remis. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.